Selamat datang kembali di mata kuliah Fisika Terapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai impuls dan momentum. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas adalah momentum linear, kekekalan momentum, tumbukan dan impuls, kekekalan energi dan momentum pada tumbukan, dan terakhir itu adalah mengenai tumbukan lenting dan tidak lenting. Pokok bahasan yang pertama yang kita bahas adalah momentum linear. Momentum linear atau disingkat juga dengan momentum merupakan hasil kali massa dan kecepatannya. Secara matematis, momentum dapat kita buat persamaannya P sama dengan M dikalikan dengan V. Jadi P adalah momentum, M adalah massa benda, dan V itu adalah kecepatan benda tersebut. Momentum dapat juga diartikan seberapa sulit benda tersebut untuk dihentikan geraknya. Sebagai contoh, ada dua benda yang mempunyai massa yang sama tetapi kecepatannya berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, benda pertama memiliki kecepatan yang lebih kecil dibandingkan benda kedua. Jadi karena momentum tersebut adalah massa dikalikan dengan kecepatannya, maka momentum yang besar adalah benda kedua. Jadi kalau dilihat di sini, benda kedua sulit dihentikan pergerakannya dibandingkan benda pertama. Contoh kedua, ada dua benda yang memiliki massa yang berbeda tetapi memiliki kecepatan yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, yang manakah benda yang sulit untuk dihentikan pergerakannya? Jawabannya adalah benda kedua, karena massanya lebih besar dibandingkan benda pertama. Jadi momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatannya. Momentum merupakan besaran vektor, jadi arah momentum searah dengan arah kecepatannya. Satuan dari momentum adalah kilogram meter per second. Pernyataan Newton mengenai hukum gerak kedua adalah laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan padanya. Jadi sigma F sama dengan delta P dibagi dengan delta T, di mana sigma F adalah gaya total yang diberikan kepada benda, sedangkan delta P itu adalah perubahan momentum dan delta T adalah selang waktu. Kita lihat di sini bahwa sigma F tadi adalah delta P dibagikan dengan delta T. Kemudian kita tahu bahwa momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan, maka perubahan momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan akhir dikurang dengan massa dikalikan kecepatan awal dibagi dengan selang waktu, sehingga didapatkan M dikalikan dengan V dikurang V0 dibagi delta T. V dikurang V0 itu adalah delta V, maka M dikalikan dengan delta V per delta T sama dengan sigma F. Karena kita tahu bahwa percepatan atau A merupakan perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu, maka sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Jadi kalau kita lihat di sini, berdasarkan rumus ini sigma F sama dengan M kali A sama dengan hukum kedua Newton. Jadi sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Kita masuk kepada kekekalan momentum. Ada dua benda di sini, bola pertama dan bola kedua, yang nanti pergerakannya itu saling mendekati satu dengan yang lainnya. Jadi kalau bola pertama bergerak ke kanan, sedangkan bola kedua bergerak ke kiri. Jadi akan mengalami tumbukan. Setelah mengalami tumbukan, kemudian arah pergerakannya akan berubah. Seperti dari fenomena tadi bahwa kita bisa melihat benda pertama memiliki kecepatan arahnya ke arah kanan, sedangkan benda kedua memiliki kecepatan arahnya ke kiri. Kemudian terjadi tumbukan. Setelah terjadinya tumbukan, benda tadi akan mengalami kecepatan
masing-masing. Jadi ada V1 setelah tumbukan, ada V2 setelah tumbukan. Jadi kita simbolkan dengan aksen di sini, itu menunjukkan bahwa kecepatan setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum itu adalah momentum total dari suatu sistem benda-benda yang terisolasi tetap konstan. Jika ada gaya-gaya yang diberikan oleh benda di luar sistem dan jumlahnya secara vektor tidak sama dengan 0, maka momentum total tidak kekal di sini. Ya, jadi hukum kekekalan momentum terjadi jika sistemnya terisolasi. Jadi momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua benda, maka M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Perlu diingat di sini bahwa momentum merupakan besaran vektor. Jadi arah di sini juga berpengaruh terhadap momentum. Sebagai contoh, jika benda pertama arahnya ke kanan, maka kita buat nanti pada perhitungan adalah positif. Sedangkan benda kedua karena arahnya ke kiri, maka kita buat negatif. Berarti kita bisa menentukan kecepatan akhir benda pertama dan kecepatan akhir benda kedua. Tumbukan dan impuls bisa kita lihat di sini ada grafik antara gaya dan waktu. Jadi grafik pertama dilihat di sana ada gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu, sedangkan grafik kedua itu adalah gaya rata-rata pada selang tertentu. Jadi F dikalikan dengan delta T itu sama juga dengan impuls. Jadi F sama dengan perubahan momentum terhadap perubahan waktu, sedangkan impuls itu adalah gaya dikalikan dengan perubahan waktu. Jadi gaya dikalikan dengan selang waktunya atau sama dengan perubahan momentum. Kita masuk ke kekekalan energi dan momentum pada tumbukan. Kekekalan energi kinetik pada tumbukan lenting bisa dilihat di sini bahwa jika ada dua benda mengalami tumbukan, maka kekekalan energi kinetik di sini terjadi. Maksudnya adalah energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Kita tahu bahwa energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, maka akan didapatkan persamaan seperti ini. Jadi setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Pada tumbukan tidak lenting, energi kinetiknya tidak kekal. Jadi energi kinetik awal itu sama juga dengan energi kinetik akhir ditambah dengan energi panas dan bentuk lainnya. Jadi kalau kita lihat di tumbukan lenting dan tidak lenting, pada tumbukan lenting ada dua kekekalan yang berlaku di sini, yaitu kekekalan energi kinetik dan kekekalan momentum. Jadi bisa dilihat di sini bahwa setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Sedangkan untuk kekekalan momentum itu sama juga dengan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Bagaimana dengan tumbukan tidak lenting? Tumbukan tidak lenting di sini kita lihat bahwa energi kinetiknya tidak kekal, namun terjadi kekekalan momentum. Jadi jika dua benda bersatu sebagai akibat dari tumbukan, maka dikatakan bahwa tumbukan tersebut adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan ada satu istilah yang dinamakan dengan koefisien restitusi, di mana artinya ukuran keelastikan suatu tumbukan. Jika ada dua benda mengalami tumbukan, maka koefisien restitusinya atau E sama dengan minus kecepatan benda kedua setelah tumbukan dikurang dengan kecepatan benda pertama setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan awal dari benda kedua dikurang dengan kecepatan awal dari benda pertama. Untuk tumbukan elastik sempurna, E-nya adalah sama dengan 1, dan tumbukan tak elastik sempurna
E-nya sama dengan 0. Demikian materi tentang momentum. Terima kasih atas perhatiannya.